kasus COVID-19 masih terus meningkat. Belum ada tanda-tanda penurunan kurva kasus positif COVID-19. Namun, sangat disayangkan, pemerintah Kota Padang Panjang dan Bukit Tinggi telah menyiapkan sejumlah skenario new normal di seluruh sekolah yang akan dimulai dibuka dalam waktu dekat. Padahal, sudah banyak tokoh publik dan para ahli kesehatan mewanti-wanti hal ini. Dr. Rizal Ramli, seorang tokoh nasional, menyatakan bahwa pembukaan kembali sekolah harus dikaji dengan matang. Ini mengingat wabah virus COVID-19 di Indonesia belum benar-benar menurun. Setali tiga uang, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Arman Pulungan, mengatakan, IDAI telah melakukan deteksi kasus pada anak secara mandiri hingga 18 Mei 2020. Diketahui jumlah anak terpapar positif COVID-19 berjumlah 584 anak dan 14 anak meninggal dunia. Sedangkan jumlah PDP anak sebanyak 3.324 anak dan 129 anak PDP meninggal dunia. Artinya, anak di Indonesia yang terinfeksi dan meninggal karena corona dibanding negara lain masih cukup tinggi. Bahkan, beliau menjelaskan bahwa 1 juta anak bisa meninggal jika mereka mulai masuk sekolah. Ditambah lagi, kasus penularan virus berbahaya ini sudah mencapai angka 645 orang pada 9 Juni di Sumbar. Sedangkan, pemerintah Kota Padang mencatat kasus positif COVID-19 mencapai 395 hingga Rabu 3 Juni 2020. Berdasarkan usia, pasien umur anak yang terpapar mencapai 46 orang. Anehnya, new normal di ranah Minang ini malah akan diterapkan pada saat jumlah kasus masih mengalami kenaikan. Apalagi jika sekolah dibuka, banyak pihak mengklaim sekolah akan jadi klaster baru yang menyumbang banyak korban. Maka, kembalinya aktivitas pembelajaran di sekolah sebagaimana normal ini sangat berbahaya, bahkan berpotensi menyebabkan lonjakan angka penularan wabah. Kita bisa belajar dari Korea Selatan. Ketika sekolah kembali dibuka, 2 siswa langsung terinfeksi virus corona. 75 sekolah seketika langsung memulangkan para guru dan ribuan siswanya. Begitu pula di Prancis, dilansir dari Anadolu Agency. Setidaknya 70 kasus COVID-19 dilaporkan di kalangan siswa di kelas penitipan anak dan sekolah dasar di Prancis ketika 1,4 juta anak kembali bersekolah. Akhirnya, sekolah pun ditutup pasca terdeteksi virus di kalangan anak sekolah. Apakah Sumbar tidak belajar dari pengalaman di Korea Selatan serta Prancis? Jangan hanya karena ingin menyelamatkan ekonomi, tetapi abai terhadap nyawa manusia, terkhusus nyawa generasi muda. Paradigma ini dianut oleh sistem kapitalis yang berasal dari hawa nafsu manusia, menjadikan ekonomi sebagai sumber materi di atas segala-galanya. Harusnya, Sumbar mengadopsi paradigma Islam yang bukan hanya memikirkan keselamatan dunia alias materi semata, namun mengutamakan keselamatan jiwa dan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup masyarakat, sehingga menjamin keberlangsungan hidup mereka. Penguasa bertakwa yang memiliki mindset Islam tentu tidak akan sinkron dengan sistem kapitalisme yang meletakkan standar ketinggian berdasarkan materi. Maka, sudah saatnya kita melirik new system, yaitu sistem Islam yang menjadikan ridho Allah sebagai standar kebahagiaan, dan itulah sejatinya kebahagiaan hakiki. Sistem yang terbukti menjaga kesehatan dan keselamatan manusia, menjadi rahmat bukan hanya bagi manusia seluruhnya, tapi bagi semesta alam.